Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fasila dengan NIM 90500123056. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja ekonomi Islam. Yang pertama itu kebijakan pendapatan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, kebijakan pendapatan negara berfokus pada pengumpulan dana yang halal, adil, dan tidak membebani masyarakat secara salim. Sumber-sumber pendapatan yang diakui dalam sistem ekonomi Islam antara lain yang pertama itu ada zakat. Jadi, zakat merupakan instrumen utama distribusi kekayaan. Zakat wajib dikenakan pada harta tertentu dengan kadar tertentu dan hanya disalurkan kepada 8 golongan asnaf dan ditetapkan dalam Al-Quran Surat Taubah ayat 60. Terus yang kedua ada kharaj dan jizyah. Nah, pajak tanah atau kharaj dan pajak yang dikenakan pada non-muslim atau jizyah sebagai kontribusi atas pelindungan negara dengan tetap menjunjung tinggi keadilan dan tidak memaksakan. Terus yang ketiga ada ghanimah, fai, dan rikas. Jadi pendapatan dari harta rampasan perang, harta yang diperoleh tanpa perang, dan temuan tambang atau barang kuno yang semuanya diatur sesuai syariat. Yang keempat ada pajak tambahan jika diperlukan. Dalam kondisi darurat, pemerintah Islam dapat memungut pajak dari masyarakat muslim dengan syarat tidak menzalimi dan sesuai dengan prinsip keadilan. Nah, tujuan utama kebijakan pendapatan dalam Islam adalah mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan membiayai kebutuhan masyarakat umum tanpa eksploitasi. Terus yang kedua ada pengeluaran pemerintah dan kebijakan belanja ekonomi Islam. Pengeluaran dalam ekonomi Islam diarahkan untuk kesejahteraan umat dan mewujudkan maqasid al-syariah atau tujuan syariah. Jenis-jenis pengeluaran meliputi yang pertama yaitu pembiayaan kebutuhan dasar masyarakat seperti keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum. Yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi umat seperti dana untuk UMKM, pembukaan lapangan kerja, subsidi bagi kelompok miskin, dan investasi produk. Terus yang ketiga ada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pasar, dan fasilitas umum lainnya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yang keempat yaitu dana sosial Islam, termasuk dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Kebijakan belanja dalam Islam menekankan distribusi kekayaan secara merata, efisiensi penggunaan dana, dan akuntabilitas kepada masyarakat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus materi yang ketiga yaitu utang pemerintah dalam ekonomi Islam. Nah, utang dalam ekonomi Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, namun sangat dibatasi dan bukan menjadi sumber utama pembiayaan negara. Prinsip utamanya meliputi yang pertama tentu larangan riba atau bunga. Utang pemerintah harus bebas dari bunga. Instrumen seperti sukuk digunakan sebagai alternatif pembiayaan berbasis aset yang sesuai syariah. Terus yang kedua, tujuan utang harus produktif, tidak digunakan untuk konsumsi atau pemborosan, tapi untuk proyek yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan mampu membayar kembali utang tersebut. Ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Utang harus diketahui oleh publik, digunakan untuk kemaslahatan dan tidak memberatkan generasi mendatang. Keempat yaitu kewajiban untuk melunasi. Nah, Islam memandang utang sebagai amanah yang harus dibayar. Dalam konteks negara, pemerintah harus menjaga kredibilitasnya dengan tidak lalai terhadap kewajiban pembayaran. Jadi, utang dalam ekonomi Islam adalah instrumen terakhir, bukan utama. Ketergantungan pada utang sangat dihindari agar kedaulatan ekonomi tetap terjaga. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.